Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Di hari ini tanggal 13 Januari 2022 kita akan bahas lagi mengenai pergerakan gold. Nah, ini adalah analisa yang kemarin ternyata koreksi dia sampai di harga kemarin itu koreksinya sedikit ya, jadi hanya sampai di harga terendah 1814 sekian ya. Jadi kita coba di time frame 1 jam itu, jadi nah ini ya, jadi dia hanya koreksi sampai di area ini, nggak sampai nyentuh area ini kemudian sudah naik lagi ya. Nah, cuma tertahan, harga itu tertahan di harga tertinggi kemarin adalah 1827, sehingga di daily itu membentuk pola candlestick yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat kemungkinan ini hari ini dia akan koreksi lagi lebih dalam dari kemarin, kemudian mungkin minggu depan lagi baru breakout dan menuju harga tertinggi di 718 sekian ya, 1840-an sampai ke 1870. Nah, kita harga itu bisa menuju di area yang lebih tinggi ini. Nah, sekarang kita kembali ke H4. Nah, yang penting adalah dia tidak breakout dari garis trend line ini ya. Jadi bisa saja turun sampai di harga misalnya di 1800 ya, kemudian baru dia naik breakout. Atau mungkin opsi kedua hari ini dia nyentuh area ini kemudian di 1820 habis itu naik. Nah, bisa seperti itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di hari ini ya. Kita menuju ke time frame 1 jam dan saya akan coba bersihkan dulu semua. Ya. Nah, saya akan buy nanti ketika dia menyentuh area ini ya. Jadi saya gambar di trend line. Jadi kita gambar trend line 1 jam. Ini trend line yang 4 jam ya. Nah, ini trend line yang 1 jam. Ya. Jadi kalau kita gambar di trend, nah ini saya lihat ya. Nah, ini trend line di 4 jam dan daily. Nah, ini dia. Ini adalah garis trend 4 jam dan daily. Jadi selama harga masih di atas trend line atau mungkin dia balik ke sini kemudian naik, nah itu artinya peluang masih akan tetap bullish ya, atau trennya masih tetap naik. Jadi ada kemungkinan itu harga membentuk pola ini. Jadi dari sini mungkin drop ke sini kemudian baru naik ya. Nah, itu opsi pertama. Atau bisa saja dia turun sedikit kemudian naik ya, bisa seperti itu. Nah, itu opsi kedua. Nah, cuma kalau opsi pertama itu akan seperti itu apabila ini kita gambar lagi garis trend line 1 jam. Nah, ini ada garis trend 1 jam ya. Dia akan seperti itu apabila menembus garis trend 1 jam. Nah, ini dia garis trend 1 jam. Nah, garis trend 1 jam ini di breakout, dia akan coba menembus garis trend 4 jam ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang penting adalah sekarang fokus kita ada di sini. Fokus kita untuk ngambil buy itu bisa kita tunggu di sini. Nah, ini areanya ya. Jadi kemungkinan harga itu akan koreksi ke sini
kemudian dia breakout. Nah, ini untuk hari Jumat di hari ini ya. Atau kemungkinan harga bisa membreakout ini dan dia menuju area di sini ya. Area di sini patokannya adalah di sini ya. Jadi ini yang menjadi patokan dia untuk ngambil buy yang di bawah. Nah, ini adalah areanya. Atau dia turunnya ke sini. Jadi dia turunnya ke sini baru dia naik. Ya. Jadi dia bisa ekstrim ke sini kemudian naik, bisa juga ya. Nah, ini juga adalah area titiknya juga ya. Jadi opsi kedua, ketika trendline 1 jam di breakout, maka dia bisa seperti ini polanya ya. Misalnya dia turun, kemudian turun ke sini, dia nge-retest, kemudian dia turun. Nah, gitu ya. Kemudian dari sini mungkin baru menaik ya. Bisa aja seperti itu ya. Jadi ada beberapa peluang kemungkinan untuk gold bisa terjadi ya. Kalau mau sell sekarang boleh ya. Ya, kalau kalian mau sell itu silakan. Jadi masih ada. Karena kalau kita tambahkan ya, kita tambahkan indikator misalnya stokastik ya. Stokastik oscillator ya. Kita lihat di stokastik oscillator. Nah, ini harga udah crossing ya. Dia udah di area jenuh, kemudian dia akan crossing. Nah, kita bisa lihat nanti ketika stokastik ini turun di bawah. Nah, ini stokastik 14 ya, 14 3 ya. Ini lengthnya 14, di lainnya 3 ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dia udah mulai jenuh beli, jadi jangan beli di sini ya. Kita bisa ambil sell, sell cuma TP nya di sini, atau paling jauh TP di sini ya. Nah, itu bisa kita ambil. Jadi kalau kita mau sell sekarang boleh, kalau mau buy kita tunggu di area-area di sini ya. Nah, sambil kita lihat pola yang terjadi di atau stokastik ini di bawah atau jenuh jual, baru kita buy ya. Atau kita bisa lihat di 4 jam, biasanya di 4 jam. Nah, ini udah ada tampilan nih. Nah, dia mulai ada pola divergent ya, jadi seperti itu. Ini menandakan bahwa harga akan turun kemudian baru naik ya. Nah, kalau saya seperti itu memadukannya, jadi tidak hanya menganalisis tentang ini pergerakannya ini saja, tapi saya juga padukan untuk melihat kejenuhan harga dengan stokastik oscillator ya. Jadi seperti itu, dan padukan dengan supply and demand ya. Jadi kemungkinan kalau kita menunggu buy, jadi kemarin saya nggak open posisi ya, hanya mempertahankan posisi yang lama saja. Kenapa nggak open posisi? Karena nggak memenuhi kriteria saya tunggu di sini, ternyata nggak naik dia. Nah, sekarang dia tertahan di area di sini, kemudian dia akan koreksi menuju area di sini ya. Nah, pertama kita buy di sini, bisa buy, kemudian dia biasanya kalau buy di sini paling tertahan di sini lagi, kemudian kalau turun lagi ya kita TP aja di sini.
Nah, kita tunggu di sini untuk buy kedua ya. Jadi seperti itu untuk strategi trading di hari ini ya. Jadi kemungkinannya banyak sekali karena ini sudah membentuk pola kejenuhan harga. Kalau dia masih trennya sangat kuat, maka gold kemungkinan akan kita ambil buy di sini ya. Nah, gitu dia. Target yang akan kita capai adalah di area paling tidak 1840 lah dulu ya. Nah gitu, ini udah risk reward ratio-nya 1:3 ya. Bisa diambil posisi buy ketika dia menyentuh support di sini ya, 18.13 sampai 18.17. Nah, atau ini kita naikkan. Nah, gitu misalnya ya. Nah, ini sudah 1,5 untuk risk reward ratio-nya. Stop loss-nya kita taruh di bawah ini, atau kita taruh di sini saja biar kecil stop loss-nya. Jadi itu risk reward ratio-nya jadinya lebih kecil ya. Jadi lebih besar 3,7. Stop loss-nya di bawah sini ya, 18.11. Kemudian buy di area di sini 18.13 sampai 18.17 ya. Jadi seperti itu. Sini ketika dia selama tidak membreakout garis trendline. Nah, juga perhatikan kalau ada dua opsi dalam membuka posisi di sini. Gunakan buy limit atau tunggu pola candlestick di area di sini ya. Apakah pola engulfing, kemudian pola inside bar, pin bar. Jadi seperti itu yang bisa kita tunggu di area di sini untuk memutuskan kita buy atau tidak. Kalau mau pakai buy limit boleh saja langsung buy limit di sini 18.17 ya, kemudian stop loss-nya di 18.12 ya. Jadi stop loss-nya di sana. Nah, cuma risikonya adalah bisa saja di breakout dan kena stop loss. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengkonfirmasi gunakan dua cara untuk mengkonfirmasi kalau nggak buy limit. Pertama adalah kita tunggu pola candlestick di area di sini ya. Atau konfirmasi kedua, kita lihat stokastiknya ini dia bersilangan crossing ke atas ya. Nah, itu yang garis merah di crossing sama garis hijau arahnya ke atas. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini sinyal buy gitu ya. Kayak kemarin dia turun ke sini, kemudian crossing. Nah, di sini sinyal buy, akhirnya kita di sini buy. Jadi kalau kita nunggu di sini kan nggak sampai dia ya. Tapi ketika kita pakai stokastik, nah kelihatan di sini ada crossing, udah kita buy. Nah, TP-nya adalah di sini ketika di puncak. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu untuk analisa trading gold di hari ini. Kalian bisa, kalau saran saya ikutin tren, tunggu buy, kita buy limit. Kalau mau sell ya sell, kalau mau sell stop loss-nya di sini 18.31. TP di sini, kemudian atau paling maksimal di sini ya. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Dan jangan lupa like, kemudian komen, subscribe bagi yang baru menonton channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video di channel YouTube Netrindo Trader. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.